Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi umqami. مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah wahdah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal quraba wa hadratal jamaah Masjid Jami'al Muhajirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama kita mengawali ngaji pada pagi subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya masjid ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita atau warga tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai dengan sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 173, yang ayat ini hampir mirip dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanil qurra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini yang Al-Baqarah 173. Kemudian yang di Al-Maidah hampir sama, redaksi ada sedikit berbeda. Hurrimat 'alaikumul maitah waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla
li ghairillahi bihi. Innama sesungguhnya hanya haram, tidak boleh dikonsumsi. Dalam Islam itu haram terbagi menjadi dua dalam hal sesuatu yang kita konsumsi, entah kita pakai, kita makan. Ada haram lidzatiyah karena memang bendanya atau barangnya yang haram. Ini biar bagaimanapun di apapun gak bisa berubah. Walaupun didoain, kayak bapak-bapak kalau lagi sholat duha, doa kalau lagi duha kan agak maksa Pak ya. Lah ya kan? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kalau rezekinya masih di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih dalam bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh, fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau sedikit, fa kasirhu, banyakin. Lah yang terakhir ini, wa in kana haraman, kalau rezekinya haram, fatahhirhu, haram disuruh ngalalin. Agak maksa ini doa ini. Tapi memang redaksinya begitu, gimana ya Pak? Ada haram itu lidzatiyah karena memang bendanya haram. Mau diapain ya tetap haram, nggak bisa berubah-ubah. Lah kedua, ada haram linailiyah karena memperolehnya. Lah kalau ini bisa berubah. Kalau memang cara memperolehnya haram, benda itu jadi haram. Tapi kalau cara memperolehnya halal, benda itu jadi halal. Itu linailiyah. Lah ayat ini bahas tentang haram dzatiyah, haram yang memang bendanya haram. Innama harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum, untuk kalian, al-maitah, bangkai. Lah yang disebut bangkai itu yang bagaimana? Satu, hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, bangkai. Kemudian yang kedua, bangkai itu disembelih tapi cara nyembelihnya salah. Cara penyembelihan yang benar secara garis besar yaitu putus dua urat yang ada di leher binatang tersebut, baik urat nafas atau urat untuk makan minum. Kalau salah satunya ini belum putus, kok hewan itu mati karena ketakutan mungkin sama yang nyembelihnya serem, hewannya udah ngedon duluan, baru pisau ditaruh di lehernya dia udah mati duluan, bangkai. Dan saya pernah melihat, ya semoga saya yang salah lihat Pak, orang tukang potong ayam di pasar. Itu kan ayamnya motongnya sendirian Pak, begini loh. Ini jempolnya di pala ayam, ini badan ayamnya ke bawah. Lah terus pakai cutter cuman diginiin, seret. Terus langsung dilemparin ke yang untuk ngerontokin bulunya itu loh. Apa namanya Pak Ustadz itu? Yang blower. Apa yang kayak dream itu loh. Blower namanya. Jangan menyesatkan publik loh Pak Ustadz. Apa namanya itu yang buat nyabutin bulu itu? Nah ya pokoknya itulah ya. Di batin saya begini Pak, ini ayam ini matinya karena disembelih atau karena dimasukin ke penggilingan. Ini yang bener apa sih namanya? Blower. Bener Bang? Iya blower. Iya blower. Nih ntar saya kalau bilang blower ntar ada yang protes, sumbernya dari sampean nih. Bayangan saya ini ayam mati karena disembelih atau karena dimasukkan ke blower. Kok saya masih belum yakin ya Pak? Iya. Apa Riz? Bubut. Apa meneh bubut. Wes pokoknya gampangnya ayam itu matinya karena disembelih atau dimasukin mesin itu. Kalau memang karena disembelih dua uratnya ini putus, halal itu ayam. Tapi kalau matinya karena masuk ke itu, bangkai, itu hukumnya ayam. Lah, ini kan ayam kayak gitu itu, ayam apa itu? Ayam negeri. Itu kan punya penyakit jantung, Pak. Lah iya, Pak.
Dulu zaman saya sekolah itu nggak jauh dari rumah saya itu ada orang miara ayam begitu. Ada tetangga hajatan, kalau di kampung kalau nyetel som kan gede-gedean, Pak. Jeleger, banyak ayam yang mati. Berarti kan jantungan itu ayamnya, Pak. Ayam ini ketika disembelih ini matinya karena disembelih atau jantungan kaget dimasukin ke mesin itu. Ya, mesin ini gampangnya lah ya. Masih yang belum yakin saya masanya blower. Lah kalau memang ini matinya disembelih minimal putus 2 urat itu halal ini ayam. Lah terus gimana kita ini hampir tiap hari yang kita konsumsi ayam. Apakah ya kita cek satu-satu? Apa kita sembelih tapi memang ada orang yang sangat ihtiyat. Ihtiyat itu apa ya? Hati-hati. Ketika mau mengkonsumsi binatang sembelihan, dia itu memilih yang dia ngelihat sendiri nyembelihnya. Lah iya kalau kita beli utuh, lah cuman beli ceker sama ayam, sama pala. Mosok mau dong bang, potongin dong bang. Beli apanya? Ceker sama ayam, sama pala. Getok ke yang jualan. Lah terus gimana? Terus lagi, saya pernah terprovokasi Pak dengan toyangan di YouTube. Ada yang bikin kornet apa ya, yang daging ada hancurin loh, sosis yang di kalengan itu kornet ya. Itu prosesnya sapi itu tidak disembelih tapi dimasukin ke sapi hidup dimasukin ke mesin terus diputer tah gimana, pokoknya nanti keluarnya udah di kaleng. Yo ini editan apa asli wallahu alam ya, wong namanya di YouTube kita nggak ngelihat langsung. Lah kalau langsung dimasukin kan nggak melalui proses penyembelihan. Lah kalau itu maka ya hukumnya bangkai. Lah terus gimana kita? Lah kita ya berhusnudzon, berprasangka baik bahwa karena kita kebetulan tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim, kita berprasangka baik bahwa mereka yang bekerja motong hewan itu tahu caranya atau tahu hukumnya. Hewan yang disembelih itu kalau nggak benar menjadi bangkai, dan kalau bangkai haram untuk dikonsumsi. Lah terus kalau yang tinggal di negara atau di wilayah yang muslimnya minoritas, ya tetap kita berhusnudzon. Lah kalau nggak yakin ya konsumsi yang lain. Kalau nggak yakin, karena ada satu hadis yang menyatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kita ragu tentang hukum suatu benda untuk dimakan. Kalau ragu, Pak. Kalau kita ragu ini halal apa enggak, tinggalin. Kalau masih ada pilihan lain. Tapi kalau yakin ini halal karena melalui proses penyembelihan yang benar, silahkan dikonsumsi. Yang penting yakinnya itu terhadap sesuatu yang disepakati. Lah kalau sesuatu yang disepakati haram kok kita tetap yakin halal, itu keyakinan kita yang perlu dikoreksi, Pak. Umpama dianterin daging ayam baru kemarin tiren mati kemarin, wah sayang ayam jago harganya 300 ya. Kalau lebusin lebaran, wah sayang. Makan yakin aja halal. Keyakinannya yang perlu dikoreksi. Ini wong udah tahu kalau itu mati nggak melalui penyembelihan kok yakin aja halal. Ya nggak bisa. Lah kalau udah disembelih terus ini halal apa haram ya. Nah, kalau itu yang butuh tadi itu dak ma yuri buka ila mala yuri buka. Jadi yang pertama yang diharamkan dalam ayat ini adalah al-maitah, bangkai. Tapi ada dua jenis bangkai yang halal, boleh dikonsumsi. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani. Halal untuk kita konsumsi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 macam bangkai. Bangkai tapi yang tetap boleh untuk dimakan. Wadamani, dan 2 macam darah.
Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai yang halal, al jarot. Jarot itu belalang. Kalau dulu di kampung saya malah ada belalang kayu yang gede-gede. Karena kampung saya nggak jauh dari perhutani, di tengah-tengah hutan jati itu nanam pohon murbei yang untuk ngasih makan ulat sutra itu. Nah itu kalau musim-musim tertentu itu belalang kayu segede jempol-jempol enak. Cuman kalau yang nggak tahan kadang alergi biduren kalau orang sono ya. Lah bangkai belalang walaupun nemunya sudah mati halal. Nek belalang sangit gitu. Walang sangit yang baunya mantep itu. Halal nggak ya? Baunya udah halal ya, kayak tegel men, kayak tega amat makan itu. Belalang. Yang kemudian al-hud. Hud itu binatang laut. Binatang laut bukan hanya ikan kan ya? Sebutannya dalam hadis ini menyebutnya hud. Kalau ikan itu samak. Samak bahasa Arabnya. Itu spesifik diterjemahkan ikan. Tapi kalau hud itu segala jenis binatang yang memang dia habitatnya hidupnya di laut. Anjing laut kan? Ya, halal udah. Halal ya? Iya. Oh namanya anjing nih. Ada babi laut. Bulu babi. Wes pokoknya asal itu hidupnya memang di laut, habitatnya di laut, berkembang biaknya di laut, maka walaupun nemunya udah bangkai, tetap halal. Lah kalau binatang laut kok disyaratkan harus nyembelih. Lah kalau ikan teri nyembelihnya gimana? Apalagi rebon gitu ya. Nyembelihnya gimana? Islam itu mudah ya. Pokoknya patokannya dalam hadis ini semua binatang yang hidupnya di laut, habitatnya di laut, berkembang biaknya di laut, maka binatang ini halal walaupun nemunya sudah bangkai. Lah kalau sejenis yang sering kita dengar diperdebatkan itu kan sejenis piting, apalagi namanya? Rajungan, yuyu. Kalau orang kampung saya dulu ada bilang empet. Tahu saya belum bisa bedain itu antara satu dengan yang lain. Pokok kata saya ya mirip. Mungkin yang hobi mancing atau hobi orang laut mah paham ya. Bedanya rajungan, piting, yuyu, apalagi? Empet, wideng ya. Kan macam-macam kan itu ya jenisnya. Lah patokannya pokoknya asal hewan itu hidupnya, habitatnya, berkembang biaknya di laut atau di air, maka binatang itu halal. Lah sekarang dari kesekian binatang itu kan butuh penelitian. Lah yang meneliti begini kan ya anak-anak yang belajar biologi itu apa ya. Lah makanya ilmu itu hasilnya kan saling keterkaitan. Tidak bisa menentukan hukum fikih kalau belum diteliti dulu. Lah kalau hanya sekedar hidup, lele juga hidup Pak ditaruh di sini. Tapi kan bentaran doang kan ya. Dilemparin lele hidup kan. Kalau setengah jam kuat ya? Kuat kan? Apakah itu bisa dibilang hidup di darat dan di laut, di air? Lele tadi itu? Enggak ya? Lah iya, berarti lele hidupnya hanya di air, di darat enggak bisa hidup. Lah kalau cuma hanya sekedar hidup ya enggak. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup habitatnya memang di situ, berkembang biak ya di situ. Lah kalau sejenis itu tadi piting, empet, rajungan, wideng. Lah itu penelitiannya seperti apa? Kalau memang hewan ini bisa bertelur, bisa berkembang biak di dua alam, di air bisa, di darat bisa, maka yo haram. Tapi kalau hanya bisa berkembang biak di air, di darat gak bisa, maka yo binatang ini haram. Kalau hanya satu, hanya di air berarti halal, tapi kalau dua-duanya bisa berarti haram. Kalau kodok itu kan jelas-jelas Pak. Di tempat kering juga bisa, bahkan kadang dia telurnya malah taruh di atas ya. Di kayak di daun apa gitu. Kodok ya. Berarti kan memang dia berkembang biaknya di air bisa, di darat bisa. Maka ini kodok jelas
haram. Nah, yang jadi perdebatan sering kan masalah kepiting dan saudara-saudaranya wala alihi wasahbihi ajmain ini. Lah terus kalau yakin yos hajar, tapi kalau ragu tinggalin. Toh yang jelas-jelas halal, bandeng ada, tongkol ada, betok ada, wajib halal, jelas halal. Kalau ragu, tapi kalau yakin, wong saya lihat guru saya makan kok, apalagi piting enak Pak Ustaz. Enak, harganya mahal lagi. Tapi walaupun enak, kita dalam berkonsumsi itu kan dalam Quran punya 3 aturan. Kita dalam makan itu Pak, halalan, thayyiban, wala tusrifu. Kalau halal ini ukurannya semua kita sama Pak. Wong patokannya ukurannya Quran sama hadis. Thayyiban belum tentu. Buat saya baik, buat Pak Ustadz belum tentu. Jeroan enak ya. Pahit-pahit sedep daripada daging aslinya itu enak jeroan Pak. Kata saya yang belum punya penyakit kolesterol, samurat, apalagi dan saudara-saudaranya. Tapi kalau yang punya penyakit kolesterol, samurat, ya man, samurat apa man? Lah maka jeroan itu tidak thayyiban. Buat Pak Sulaiman makan sambel itu thayyiban. Karena beliau demen. Buat saya enggak thayyiban, Pak, ini halal tapi enggak thayyiban. Lah iya, enggak kuat saya. Ada yang doyan makan ini tapi yang lain enggak. Udang itu halal Pak, tapi belum tentu thayyiban karena ada orang yang alergi. Tongkol ya kadang ada yang alergi. Halal tapi tidak thayyiban bagi orang-orang tertentu. Lah yang ketiga patokannya wala tusrifu. Biar itu halal, biar itu thayyiban, tusrifu itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi enggak enak. Ini loh, kayak kata orang katanya nggak ada efek sampingan. Katanya ya, itu kalau sesuai porsi Pak, nggak ada efek sampingan. Coba minumnya segentong. Lah kan tetap ada efeknya ya. Nah, maka Islam itu dalam berkonsumsi pertama patokannya halal, ukurannya berarti Quran hadis. Yang kedua thayyiban, ukurannya berarti badan kita masing-masing. Habis makan ini ada efeknya apa enggak? Kemudian wala tusrifu, jangan berlebihan. Lah jangan berlebihan itu ukurannya ya beda-beda. Ada yang makan sepiring udah cukup. Lah kalau kayak orang di belakang ini 2 piring setengah juga masih hajar aja itu. Kalau Pak Ustadz enggak Pak Ustadz ya. Cuman tampungan doang ini mah. Patokan hukum makan dalam Islam itu cuma 3 itu. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Nah, kemudian yang pertama yang diharamkan adalah maitah, bangkai, kecuali belalang dan binatang laut. Terus pokoknya hewan atau binatang yang memang hidupnya habitatnya di laut. Kemudian yang kedua waddam, darah. Tapi ada 2 darah yang dihalalkan yaitu al-kabidu wan tihalu, ati dan ampla. Itu kan darah juga, cuman darah yang dihalalkan. Kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya masih tinggal di Jakarta Pak, itu ada, mohon maaf kalau ada saudara yang jualan itu, jualan sate kikil dipikul ya Pak. Di Jakarta kalau di sini nggak pernah ketemu saya. Yang dipikul Pak. Nah, itu saya pernah bulan puasa, habis buka puasa sambil nunggu tarawih, saya gendong anak saya yang perempuan yang masih umur 1 tahun atau 2 tahun. Itu sate kikil kalau lagi dikipasin Pak, itu baunya orang sekomplek. Pokoknya sedep. Nah ketika itu kan ada kayak baskom gitu, ditutup pakai kain, pakai selampe itu. Karena ada anak-anak beli, saya lihat itu yang di baskom apa bang, saya gitu. Terus abang itu dibuka Pak. Pikir saya awalnya ngelihatnya kayak tahu bacem gitu. Kan warna coklat gitu. Terus saya tanya, bang itu apaan? Dia bilang marus Pak. Karena saya nggak tahu bahasa marus. Kalau di kampung saya namanya dideh. Dia bahasa. Lah saya tanya, marus itu apaan bang? Ini pesanan orang Pak, kata abangnya itu. Apa itu? Marus itu darah dari
penyembelihan hewan itu dari sapi atau apa, kemudian dibeku, kemudian diolah. Oh, ya sembah direbus, pokoknya dibeku itu bentuknya udah dipotong-potong kayak mirip tahu bacem. Itu darah bang? Iya. Oh, abang jualan? Ya pesanan orang pak, ini malah yang laris kata. Oh iya. Wes. Ini sepakat dalam Quran di sini dikatakan wadam, darah itu haram. Lah saya yang awalnya kepengen beli sate kikil itu nggak jadi pak. Karena ada kaidah idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila ada dua barang, satu halal satu haram, kikilnya halal, marusnya tadi itu haram, dijadikan satu. Entah merebusnya, entah gorengnya, entah wadahnya itu, baskomnya itu kok dijadikan satu, maka dua-duanya berubah menjadi haram. Lah yang kikil tadi halal, karena mungkin ini prasangka saya, mungkin itu entah nyucinya, entah merebusnya, entah ngolahnya apa bagaimana, mungkin jadi satu, entah tempatnya atau apa jadi satu. Maka kaidah fikihnya idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila ada dua benda, satu halal satu haram, nyatu, udah nggak bisa dipisah-pisah lagi, maka dua-duanya berubah menjadi haram. Logikanya begini. Ini halal pak ya, halal, makanya mau saya cicipin pak. Nunggu yang hangat belum keluar ya adem-adem nggak apa-apa dah. belum matang. Wes adem-adem ora apa-apa. Ini halal pak. Jumlahnya kalau dilihat berapa mililiter di sini. Ini halal walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi nanti misalnya dimasukin 3 tetes saja racun tikus. Haram kan racun tikus ya? Dimasukin ke sini, kira-kira ada yang berani minum? Berani man? Rumah lunas loh man. Ya cuman dia itu ntar bini kawin lagi, rumah lunas. Padahal ini secara jumlah lebih banyak daripada racun tikus yang cuma 3 tetes tadi. Ini kalau dihitung tetes-tetesan kan lebih banyak. Walaupun ini jumlahnya lebih banyak, ini halal. Kalau bercampur dengan benda yang haram, walaupun jumlahnya sedikit, maka semuanya berubah menjadi haram. Kalau gorengan udah keluar berarti bertanda udahan. Lah dari dulu saya pokoknya ngaji kalau gorengan udah keluar ya bertanda udahan. Ayatnya baru dibaca sepotong. Ya lanjutin minggu depan lah ya. Berarti hukum min plus itu. Iya, apalagi bunyinya udah dah dikit lagi dah. Yang bahaya begini loh Pak. Tapi ini pelakunya biasanya perempuan Pak. Tapi laki juga nggak menutup kemungkinan bisa. Ini karena saya pernah melihat langsung ibu-ibu belanja sayuran itu, belanja entah bawang merah, entah cabai. Itu misalnya belinya setengah kilo umpama, harganya umpama 30.000. Nah itu ketika udah ditimbang, ditaruh di plastik, itu biasanya ibu-ibu bang tambahin dong. Pernah lihat Pak ya? Saya pernah lihat langsung Pak, pasar Waru sana Pak di Priuk. Bang tambahin dong. Lah kalau ini lagi murah, mungkin abangnya ya udah ambil gitu kan. Tapi kalau lagi mahal, konon katanya kalau lagi mahal beli cabai aja dihitungin ya. 5.000 dapat berapa biji gitu kan. Lah kalau lagi mahal, lah kalau abangnya itu udah bilang ambil, berarti halal kan. Tapi kalau abangnya diem saja berarti enggak mengizinkan, kemudian ibu itu ngambil sejumput gitu ya, yang jumlahnya paling hanya berapa biji sih, dicampurin ke situ jadi satu, udah nggak bisa dipisah-pisah lagi, maka yang setengah kilo dia beli itu hukumnya semuanya berubah menjadi haram. Campur ngutil tadi loh Pak, kalau di kampung saya bahasanya ngutil, ngambil yang orang yang lihat tapi nggak ngizinin itu namanya ngutil. Kalau di Purwodadi apa bahasa? Sama ya, ngutil. Lah ini yang bahaya kan itu Pak. Kelihatannya kita beli, tapi ternyata kita ngambil barang yang haram tadi itu. Lah kalau ngambil buah-buahan yang di pinggir jalan itu Pak, kan hampir semua punya buah-buah pinggir jalan ya. Gimana ya? Halal.
Udah ikutin Loh. aja sih. Yang berfatwa dia. Ntar pokoknya kalau bapak ngambil, kok ngambil yang fatwa no. Kan banyak ya. Di kita ini loh, di komplek kita kan yang depan rumah punya mangga, punya belimbing, punya macam-macam kan banyak. Kata Aris tadi halal, Pak. Ntar kalau di sono umpama digebuki malaikat, jangan nanya saya ikut fatwanya pengurus masjid. Awalnya memang ada kasus, Pak. Ibu-ibu ngambil buah itu loh. Lah, yang kebetulan rumahnya depannya itu marah-marah. Kemudian nanya ke saya. Ya, kemudian saya cariin hadisnya kan. Bahwa buah-buahan itu status hukumnya bagaimana? Kalau nanemnya itu di pekarangan sendiri, maka mutlak milik punya yang nanem. Tapi kalau nanemnya di fasilitas umum, lah sekarang ini kita nanamnya di karang sendiri atau fasilitas umum? Umum apa punya sendiri? Umum lah, makanya ketika diambil orang jangan marah. Punya masyarakat nanamnya di kan itu tanah namanya jalan kan? Ya kecuali nanamnya di teras kita, di dalam pagar, lah itu mutlak punya kita. Tapi kalau itu nanamnya di luar pagar, di jalanan umum, yo itu berarti kita memang nanam niatnya sedekah buat yang ngambil. Tapi kok ngehai apa ya? Ngehai apa? Ngakui itu punya kita, nggak bisa Pak, wong itu tanahnya bukan tanah kita. Lah makanya kalau punya belimbing, punya mangga, punya jambu, nanamnya di jalanan, diambil orang, jangan marah, wong itu bukan hak mutlak kita. Jadi ntar kalau pulang Pak, ya. Yus apa aja lah pokoknya. Tapi ini jangan dikiaskan benda lain loh Pak. Ntar ada motor parkir. Jangan dikiaskan ke benda lain karena teks hadisnya itu buah Pak. Rasulullah mengizinkan orang ngambil buah hanya untuk sekedar dimakan, bukan untuk dijual. Lah kemudian langsung bawa karung. Wah, mangganya banyak, bawa karung, jual ke pasar. Lain urusan. Ini takutnya nanti ada yang ngiyasin, pokoknya sesuatu yang ada di fasilitas umum itu milik umum. Ntar ada motor parkir, mobil parkir, takutnya bini orang duduk di situ. Ya bini orang kan duduk di situ, wah ini fasilitas umum, ini milik umum, nggak bisa. Yo ini hukum saenake dhewe itu namanya. Kemudian darah, ada darah yang tadi itu yang diperbolehkan yaitu ati dan amlah. Kemudian walahmal khinzir, daging yang sopan babi apa celeng Pak? Khinzir itu bahasa Arabnya khinzir, diterjemahkannya kalau enggak babi ya celeng. Lah yang lebih sopan antara dua gimana? Enggak, takutnya kedengaran orang di luar di masjid kok ngomong babi, ngomong celeng. Daging celeng atau daging babi. Lah tekstualnya ayat ini yang diharamkan itu dagingnya. Berarti kulitnya, tulangnya, bulunya enggak haram gitu. Nah ini kalau orang yang memaknai Quran hanya tekstual, maka yang haram cuma dagingnya. Karena memang tulisannya yang haram itu dagingnya. Tetapi, kan ada tetapinya. Dalam hukum Islam itu ada istilah seperangkat namanya ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu untuk melajari bagaimana cara menetapkan hukum dari ayat yang ada. Kalau dalam bahasa usul namanya istidlal. Istidlal itu cara mengambil hukum. Itu bukan wilayah kemampuan kita, Pak. Kita baca Qur'annya aja masih nebeng, Pak. Bapak-bapak itu kalau yasinan nebeng kan ya? Iya nebeng. Kalau imamnya baca ikut baca, imamnya berhenti ikut berhenti. Imamnya lupa walau nasya'u lamu tamasna pola masakna ini. Ya kalau kadang kan ada yang
Biar kelihatan apal gitu, nggak dikasih yasin nggak usah. Begitu sampai walau nasya'u bingung. Ila masahna pala tomasna. Ya jamaahnya yang lain pada sama nggak bawa yo diem. Nah ini bukan wilayah kita Pak, ini wilayah orang-orang yang memang serius mempelajari ini. Lah akhirnya kita yo wis ikut. Udah keputusannya gimana? Keputusannya dalam mazhab Syafi'i yang dihukumi haram bukan hanya dagingnya tapi semuanya. Kalau dalam ilmu usul namanya itu zikrul juz wa iradatil kul. Yang disebutkan hanya sebagian tapi yang dimaksud adalah semuanya. Yang disebutkan hanya dagingnya tapi yang dimaksud adalah ya celengnya itu. Nah ayat ini pernah disalah tafsirkan oleh salah satu majelis sehingga ustadznya itu bilang yang haram cuma 4. Karena dia memaknai innama harrama sesungguhnya hanya itu berarti kan untuk membatasi kan. Yang haram itu hanya bangkai, darah, kemudian daging celeng dan apa yang disembelih tidak menyebut atau bukan karena Allah. Berarti yang haram cuma 4. Ini kata ustadznya tadi. Yang haram dalam ayat ini hanya 4, yaitu bangkai, darah, kemudian daging celeng dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Ketika ustadznya menyampaikan begini, jamaahnya kan ada yang nanya, Pak Ustadz kalau cindil gimana cindil? Cindil tahu Pak cindil? Cindil itu anak antikus yang matanya belum melek ya Pak. Ya, kalau dulu di kampung itu asal ada orang kerja bakti nurunin genteng mau bangun rumah, itu biasanya kan di selip-selipan genteng gitu. Itu ada yang ya segede jempol kaki itu. Orang dulu, ya karena orang dulu belum, orang kampung masih awam banget, asal melihat itu ditelen. Konon katanya buat obat. Obat apa ya? Kuat itu. Apa obat lapar? Nah kalau cindil gimana Pak Ustadz? Nah, Pak Ustadz tadi ustadznya langsung jawab begini, cindil itu masuk 4 ini enggak? Bangkai, darah, daging celeng yang disembelih bukan karena Allah. Masuk enggak 4 ini Pak? Cindil itu masuk 4 ini enggak? Enggak. Kalau enggak masuk 4 ini berarti halal atau haram? Ini menurut pengajian itu tadi loh. Karena ustadznya bilang yang haram cuma 4. Yang haram. Berarti selain 4 ini halal. Cindil masuk 4 ini enggak? Enggak, berarti ini bukan masalah ini pernah ayat ini disalahpahami loh Pak. Ini saya cerita ada yang pernah menyalahpahami ayat. Ia mengatakan bahwa yang haram cuma 4. Bangkai, darah, terus daging celeng yang disembelih bukan karena Allah. Lah kalau misalnya cindil tadi itu enggak masuk 4 berarti halal. Kodok masuk 4 ini enggak? Enggak, berarti ini fatwa sesat ya begini nih. Terus puncaknya itu jamaah ada yang nanya, kalau asiu Pak Ustadz? Asu. Kire anjing. Masuk 4 ini enggak? Masuk 4 ini enggak? Yang 4 kan tadi cuma bangkai, darah, celeng, apa yang disembelih bukan karena Allah. Cuma 4 tuh Pak. Anjing masuk enggak Pak? Enggak, berarti makanya ini pengajian langsung saat itu digeruduk orang. Karena secara tidak langsung ketika jamaahnya bertanya, Pak Ustadz kalau anjing gimana Pak Ustadz? Masuk 4 enggak? Enggak, berarti halal. Akhirnya secara tidak langsung ia berfatwa anjing halal. Karena tidak masuk 4 ini. Ini bahayanya kalau orang mengambil hukum dari ayat Quran sementara dia belum pernah belajar ilmunya Quran. Pokoknya yang ada di Quran yaitu. Akhirnya dia menyimpulkan hukum sendiri bahwa selain 4 hukumnya halal.
Anjing masuk 4 ini enggak berarti makanya kita ini orang awam, Pak. Baca ya sekedar bisa baca, tapi nggak ngerti maksudnya ayat ini arahnya kemana, nggak ngerti. Yo wis, kita ngikuti ulama-ulama yang sudah mempelajarinya secara mendetail. Lah kalau ada yang teriak kembali ke Quran, kembali ke hadis, ya monggo kalau bisa. Wong baca aja masih nyeret-nyeret tuh. Yo, kalau bahasa orang Betawi belaku, kembali ke Quran, baca aja masih nyeret. Kita harus ikut dah. Kalau kiai kita bilang haram, kiai bilang halal. Qurannya mana? Boh, pokoknya saya ikut ustadz. Ya beres. Nah iya, lah daripada kita nyari Quran sendiri ayatnya ya nggak tahu, hadisnya sendiri nggak tahu, sok bilang kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Halah. Itu ibarat begini loh, Pak. Orang teriak-teriak, jangan makan nasi karena nasi itu udah melalui proses-proses yang nggak jelas. Kembali ke gabah. Asalnya nasi kan dari gabah. Asalnya hukum itu kan dari Quran. Lah kemudian begitu disodorin gabah, dimakan langsung gatel. Dikupas satu-satu lama. Ini gimana caranya? Itu sama kayak orang teriak-teriak kembali ke Quran, kembali ke hadis, disuguhin Qurannya. Nih Qurannya. Cari hukumnya kodok, ada nggak? Bingung nih. Apa baca aja nggak bisa. Lah itu sama kayak orang tadi itu teriak-teriak kembali ke gabah, jangan makan apalagi udah jadi nasi uduk. Wah, udah campurannya macam-macam. Kita itu orang awam, Pak. Ibarat orang mah tinggal terima makan. Yang ngolah itu udah para ulama udah menentukan hukum, ya wis kita ikut. Gitu aja kok repot. Saya heran kok kopi nggak mateng-mateng nih, berapa jam merebusnya. Dari tadi kok nggak mateng-mateng. Biasanya paling 10 menit mateng kalau mangi di ngerebus ya, Mang. Diapain nih nggak mateng-mateng? Ya wes lah, nggak mateng-mateng. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.